Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK enggan menyelesaikan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB secara adat. KPK menilai penanganan kasus kejahatan khususnya korupsi tetap menggunakan hukum yang berlaku secara nasional. Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada Selasa 11 Oktober. Ali mengatakan bahwa eksistensi seluruh hukum adat di Indonesia diakui keberadaannya. Namun, untuk kasus korupsi tetap harus mengikuti aturan hukum yang berlaku secara nasional. Menurut Ali, hukum adat hanya akan memberikan sanksi moral kepada pelaku tindak kejahatan, dalam hal ini Lukas NMB. Selain itu, hukum adat juga tidak berpengaruh pada proses penegakan hukum positif sesuai undang-undang yang berlaku. KPK meyakini tokoh masyarakat Papua tetap teguh menjaga nilai-nilai luhur adat yang diyakininya, termasuk nilai kejujuran dan anti korupsi. Hal itu merupakan bentuk dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi di Papua. Sebelumnya, pengacara Lukas NMB, Aloysius Renwarin mengklaim warga Papua meminta kasus dugaan korupsi kliennya diusut lewat hukum adat. Alasannya karena Lukas NMB merupakan kepala suku besar di Papua. Untuk itu, pemeriksaan terhadap Lukas telah disepakati untuk dilakukan di Jayapura dan disaksikan secara langsung oleh masyarakat Papua. Seperti diketahui, Lukas NMB telah ditetapkan menjadi tersangka dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. KPK telah melakukan pemanggilan terhadap Lukas sebanyak 2 kali, namun mangkir karena alasan kesehatan. Tak hanya itu, anak dan istri Lukas yang berstatus sebagai saksi dalam kasus ini juga menyatakan mundur. Jadi perlu kami sampaikan bahwa eksistensi hukum adat di negara kita memang diakui keberadaannya, akan tetapi penyelesaian perkara kejahatan seperti halnya tindak pidana korupsi, tentu hukum yang dipergunakan baik itu formil maupun materialnya adalah hukum positif yang berlaku secara nasional. Kami juga yakin masyarakat dan para tokoh adat di Papua tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur adatnya, diantaranya adalah nilai kejujuran dan anti korupsi, sehingga kami juga yakin masyarakat dan para tokoh adat di Papua akan mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi yang sedang kita lakukan bersama ini. Kami justru menyayangkan pernyataan dari tim penasihat hukum tersangka LE dimaksud karena tentu hal tersebut justru kontraproduktif dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Dan kami juga khawatir pernyataan dimaksud justru menciderai nilai-nilai luhur adat masyarakat Papua itu sendiri. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!